Arini Damayanti adalah personifikasi dari kesabaran itu sendiri. Setidaknya, itulah yang sering dikatakan oleh orang-orang terdekatnya, terutama oleh almarhum ayahnya. Wanita berusia 28 tahun itu memiliki raut wajah yang meneduhkan, dengan sepasang mata gelap yang memancarkan ketenangan, bahkan ketika badai tengah bergejolak di dalam hatinya. Ketenangan itu adalah sebuah topeng yang telah ia kenakan begitu lama hingga nyaris terasa seperti kulitnya sendiri. Di balik penampilan sederhananya sebagai seorang istri dari manajer perusahaan swasta, tersimpan sebuah realita yang begitu kontras, sebuah dunia yang sengaja ia kubur dalam-dalam demi sebuah tujuan yang menurutnya jauh lebih mulia, menemukan cinta yang tidak silau oleh materi. Suaminya, Bagas Prakoso, adalah perwujudan dari pria idaman bagi banyak wanita dan, yang lebih penting, bagi ibunya. Tampan, cerdas, dan dengan karir yang menanjak, Bagas adalah seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan distributor barang konsumsi yang cukup besar. Ia pekerja keras, bertanggung jawab, dan yang paling membuat Arini jatuh hati, ia memiliki kebaikan tulus yang jarang ditemui. Bagas mencintai Arini karena kepribadiannya, karena cara Arini mendengarkannya, dan karena rasa nyaman yang ia dapatkan setiap kali berada di dekatnya. Bagi Bagas, Arini adalah rumah. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa rumah, sederhananya itu dibangun di atas pondasi sebuah kerajaan bisnis yang mampu membeli perusahaan tempatnya bekerja tanpa perlu berpikir dua kali. Lalu ada Ibu Ratna, ibu dari Bagas, seorang wanita parubaya yang energinya seolah tak pernah habis jika digunakan untuk memoles citra sosialnya. Bagi Ibu Ratna, dunia adalah sebuah panggung, dan status adalah naskahnya. Ia menikah dengan seorang pensiunan pegawai negeri eselon menengah, sebuah pencapaian yang ia anggap cukup membanggakan di masanya. Kini, kebanggaan terbesarnya adalah Bagas, anak laki-laki satu-satunya yang berhasil melampaui pencapaian ayahnya. Keberhasilan Bagas adalah medali yang selalu ia gantungkan di lehernya, dipamerkan dalam setiap arisan, pertemuan keluarga, dan obrolan dengan tetangga. Dan dalam pandangan dunianya yang sempit itu, Arini, menantunya, adalah sebuah noda kecil pada medali berkilauan tersebut. Seorang wanita dari keluarga yang menurutnya biasa saja, tanpa latar belakang yang bisa dibanggakan, dan tidak memiliki pekerjaan. Pagi itu, aroma kopi dan nasi goreng buatan Arini menguar di dapur rumah mereka yang berukuran sedang di sebuah kompleks perumahan kelas menengah. Rumah itu adalah hasil jerih payah Bagas, cicilan KPR yang dipotong dari gajinya setiap bulan. Arini dengan sengaja memilih untuk tidak menyentuh kekayaan keluarganya untuk urusan rumah tangga mereka. Ia ingin membangun segalanya dari nol bersama Bagas. Pagi, sayang. Sapa Bagas sambil melingkarkan lengannya di pinggang Arini dari belakang, meletakkan dagunya di bahu sang istri. Harum sekali. Nasi goreng spesial lagi, ya? Arini tersenyum, mematikan kompor dan membalikkan badan. Spesial karena dibuat dengan cinta, tentu saja. Jawabnya sambil merapikan kerah kemeja Bagas. Cepat sarapan, nanti kamu terlambat. Selama sarapannya ditemani kamu, terlambat sedikit tidak apa-apa. Canda Bagas, mengecup kening Arini sebelum duduk di meja makan. Mereka makan dalam keheningan yang nyaman, diselingi obrolan ringan tentang rencana hari itu. Bagas akan ada rapat penting dengan klien baru, sementara Arini berencana untuk membersihkan gudang. Sebuah rutinitas domestik yang normal dan membahagiakan. Oh iya, tadi malam ibu telepon, kata Bagas di sela kunyahannya. Katanya mau mampir siang ini. Mau membawakan rendang kesukaan aku. Senyum di wajah Arini sedikit menipis, namun ia berhasil mempertahankannya. Oh, begitu. Tentu saja, pintu selalu terbuka untuk ibu. Bagas merasakan perubahan tipis itu. Ia menghentikan makannya sejenak dan menatap Arini dengan lekat. Sayang, aku tahu kamu kurang nyaman dengan ibu. Tapi tolong, ya? Beliau hanya ingin memastikan aku baik-baik saja. Aku tahu, Mas. Aku tidak apa-apa, sungguh. Ujar Arini, suaranya tetap lembut. Ibu mertuaku, kan, ibuku juga. Kalimat itu berhasil menenangkan Bagas. Ia tersenyum, menggenggam tangan Arini di atas meja. Terima kasih.
Kamu memang istri yang paling pengertian. Arini hanya membalas dengan senyuman. Dalam hatinya, ia mempersiapkan diri untuk kunjungan Ibu Ratna. Kunjungan yang tidak pernah sekadar kunjungan, melainkan sebuah sesi inspeksi tak resmi. Tepat pukul 11 siang, suara klakson mobil sedan Jepang milik Ibu Ratna terdengar di depan rumah. Arini segera membukakan pintu, menyambutnya dengan senyum terhangat yang bisa ia berikan. "Siang, Bu. Silakan masuk." Sapanya sambil meraih tangan mertuanya untuk dicium. Ibu Ratna masuk tanpa membalas senyuman itu. Matanya langsung berkeliling, memindai setiap sudut ruang tamu. "Siang. Bagas sudah berangkat, kan?" "Sudah dari pagi, Bu. Ibu mau minum apa? Teh atau kopi?" "Tidak usah repot-repot. Ibu hanya sebentar," jawab Ibu Ratna. Meskipun ia langsung duduk di sofa seolah akan tinggal selama berjam-jam. Matanya berhenti pada sebuah lukisan pemandangan sawah yang tergantung di dinding. Lukisan itu belum diganti juga. "Ya? Kenapa tidak beli lukisan yang lebih modern? Yang abstrak atau apa? Begitu. Biar rumah ini kelihatan lebih berkelas sedikit." Arini menarik napas dalam-dalam, tanpa terlihat. "Bagas suka lukisan itu, Bu," katanya mengingatkan pada kampung halaman kakeknya. "Halah, kenangan itu tidak membuat rumah jadi kelihatan mewah," cibir Ibu Ratna. Ia meletakkan rantang berisi rendang di atas meja. "Ini, rendang buat Bagas. Kamu panaskan saja nanti untuk makan malam. Pastikan apinya kecil, jangan sampai gosong." "Terima kasih, Bu. Pasti Arini siapkan yang terbaik untuk Mas Bagas." Ibu Ratna mengamatinya dari atas ke bawah. Arini hanya mengenakan daster batik rumahan yang nyaman. "Kamu seharian di rumah hanya pakai baju seperti ini, Arini? Coba sesekali dandan yang cantik. Pakai baju yang bagus. Suami itu manajer. Istrinya juga harus bisa menjaga penampilan. Jangan sampai nanti Bagas malu membawa kamu ke acara kantornya." Setiap kata adalah sebuah jarum kecil yang menusuk kesabarannya. Arini tahu betul cara berpakaian. Ia bisa saja membeli seluruh koleksi desainer ternama yang dipajang di Plaza Indonesia tanpa perlu melihat label harganya. Ia pernah menghadiri Paris Fashion Week bersama ibunya, duduk di barisan depan. Ironis kali kini ia dinasihati soal penampilan oleh ibu mertuanya yang tas tangannya saja merupakan produk tiruan kelas premium dari Mangga 2. "Iya, Bu. Nanti Arini perhatikan," jawabnya dengan kepatuhan palsu. "Dan soal pekerjaan," lanjut Ibu Ratna, kini masuk ke topik favoritnya. "Kamu tidak ada niat cari kerja? Apa saja? Jadi admin atau sekretaris? Mungkin? Supaya ada kegiatan. Tidak hanya di rumah menghabiskan uang suami. Lagi pula, kan, lumayan bisa bantu-bantu cicilan rumah. Kasihan Bagas kerja sendirian." Di saat yang bersamaan, ponsel Arini yang tergeletak di meja dapur bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Tirtayasa, General Manager dari perusahaan induk milik keluarganya. Pesan itu singkat. "Bu Arini, proposal akuisisi lahan di koridor industri Cikarang sudah di meja saya. Nilainya 78 miliar rupiah. Mohon arahan untuk dieksekusi atau ditunda." Arini merasakan getaran ironi yang begitu kuat hingga hampir membuatnya tertawa. Di sini ia sedang dinasihati untuk mencari pekerjaan administrasi agar bisa membantu cicilan rumah. Sementara di ponselnya ada sebuah keputusan bisnis bernilai puluhan miliar rupiah yang menunggu persetujuannya. Dengan tenang, ia mengetik balasan. "Lanjutkan sesuai rencana, Pak Tirta. Pastikan semua aspek legal sudah sesuai prosedur. Terima kasih." Ia kembali ke ruang tamu. Senyumnya tidak goyah sedikit pun. "Mungkin nanti Arini akan coba cari-cari. Bu, terima kasih atas sarannya." Ibu Ratna tampak puas, merasa nasihatnya didengarkan. Ia berdiri, merapikan blus sutranya. "Ya sudah, Ibu pulang dulu. Jangan lupa rendangnya dipanaskan. Dan ingat pesan Ibu tadi. Jaga baik-baik Bagas. Dia itu aset paling berharga di keluarga ini." Setelah mobil mertuanya menghilang di ujung jalan, Arini akhirnya bisa mengembuskan napas yang sedari tadi ia tahan.
Ia duduk di sofa yang barusan diduduki Ibu Ratna, memandang sekeliling rumahnya. Rumah sederhana ini adalah pilihannya. Pernikahan dengan Bagas adalah kebahagiaannya. Tapi Ibu Ratna adalah ujiannya. Sebuah ujian kesabaran yang entah sampai kapan bisa ia menangkan. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah ayahnya yang tersenyum dan berkata, "Permata akan tetap menjadi permata, Nak, bahkan jika ia terbungkus lumpur sekalipun." Arini membuka matanya. Ia harus kuat, demi cintanya pada Bagas, dan demi janji pada dirinya sendiri. 2 minggu setelah kunjungan inspeksi itu, sebuah undangan datang melalui pesan WhatsApp dari Ibu Ratna. Bukan undangan biasa, melainkan sebuah pengumuman yang lebih terdengar seperti perintah. Ibu Ratna akan mengadakan arisan bulanan di rumahnya, dan kali ini temanya adalah kebaya dan batik klasik. Ia meminta Arini untuk datang bersama ibunya, Ibu Wati. Arini langsung tahu apa maksud di balik undangan yang tampak ramah itu. Ini bukan ajang silaturahmi. Ini adalah panggung pembantaian sosial yang telah disiapkan oleh ibu mertuanya. Rumah Ibu Ratna adalah antitesis dari rumah Arini dan Bagas. Terletak di kawasan yang lebih elit, rumah itu memiliki pilar-pilar besar di terasnya, lantai marmer yang selalu mengilap, dan perabotan kayu jati berukiran rumit yang memenuhi setiap ruangan. Semua dirancang untuk meneriakkan satu kata, status. Hari itu, rumah tersebut disulap menjadi lebih meriah. Bunga-bunga segar menghiasi sudut ruangan dan alunan musik gamelan Sunda yang lembut terdengar dari pengeras suara. Arini mempersiapkan diri seperti seorang prajurit yang akan berangkat ke medan perang. Ia memilihkan kebaya kutu baru berwarna lavender untuk ibunya, dipadukan dengan kain batik sogan yang coraknya kalem namun elegan. Untuk dirinya sendiri, ia mengenakan kebaya berwarna senada yang lebih modern. Ia sengaja tidak memakai perhiasan mencolok, hanya sepasang anting mutiara kecil. Ia ingin ibunya merasa nyaman dan tidak terintimidasi. "Apa tidak apa-apa kita datang, Enduk?" tanya Ibu Wati saat Arini membantunya mengenakan sanggul kecil. Wajahnya yang selalu teduh menunjukkan sedikit keraguan. "Ibu takut nanti merepotkan besanmu." "Tidak ada yang merepotkan, Bu. Ibu, kan, diundang langsung. Anggap saja ini untuk menyenangkan hati Mas Bagas dan ibunya," jawab Arini menenangkan, meskipun ia tahu kenyataannya akan jauh dari kata menyenangkan. Ibu Wati adalah cerminan dari kesederhanaan sejati. Seorang wanita yang mewarisi kebijaksanaan dari mendiang suaminya. Seorang konglomerat yang memilih hidup jauh dari sorotan media. Ibu Wati bisa saja datang dengan mobil Bentley diiringi pengawal pribadi, mengenakan kalung berlian seharga rumah Ibu Ratna. Namun, ia memilih untuk datang bersama Arini menaiki mobil MPV keluarga, membawa sebuah kotak berisi kue lapis legit buatannya sendiri. Kue itu dibuat dengan resep warisan keluarga yang ia tahu tidak akan pernah bisa ditandingi oleh toko kue manapun. Ketika mereka tiba, halaman rumah Ibu Ratna sudah dipenuhi mobil-mobil Eropa. Arini membantu ibunya turun dari mobil, membawa kotak kue di tangannya. Saat mereka melangkah masuk, suasana riuh rendah dari obrolan para wanita sosialita langsung menyambut mereka. Puluhan pasang mata menatap ke arah mereka. Para wanita itu, yang merupakan istri-istri pejabat dan pengusaha, mengenakan kebaya dari desainer ternama dengan perhiasan yang berkilauan di leher, pergelangan tangan, dan jari-jari mereka. Ibu Ratna, sang ratu di istananya, menyambut mereka dengan senyum yang terlalu lebar hingga terasa tidak tulus. Matanya langsung tertuju pada kotak kue yang dibawa Ibu Wati. "Oh, Ibu Wati, datang juga. Repot-repot sekali membawa kue segala," katanya dengan suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh tamu lain. "Padahal di sini kuenya sudah banyak sekali. Pesan dari La Patisserie, toko kue langganan para pejabat." Ia mengambil kotak itu dari tangan Ibu Wati dengan sedikit enggan dan menyerahkannya pada asisten rumah tangga. "Tolong ini ditaruh di meja belakang saja." "Ya, Mbak." Meja belakang adalah kode untuk meja tempat makanan sisa atau yang tidak layak dipajang. Sebuah sengatan kecil terasa di hati Arini. Ia melihat ibunya hanya tersenyum maklum. Ibu Ratna kemudian menggiring mereka ke sofa utama, tempat para ratu lebah berkumpul. "Ibu-ibu, kenalkan,
Ini Ibu Wati, ibunya Arini. Perkenalannya terdengar hambar. Lalu, dengan nada yang merendah, ia menambahkan. Beliau ini orangnya sederhana sekali, tidak biasa dengan acara seperti ini. Jadi mohon dimaklumi, ya. Para wanita itu melemparkan tatapan sekilas yang menilai, dari ujung rambut hingga ujung kaki Ibu Wati. Lalu kembali ke obrolan mereka tentang liburan terakhir ke Swiss dan tas Hermes edisi terbatas yang baru mereka beli. Ibu Wati dan Arini seolah menjadi transparan. Selama 1 jam berikutnya, Arini dan ibunya duduk dalam kepungan percakapan yang sengaja dirancang untuk membuat mereka merasa kecil. Aduh, Jeng Ratna, saya lihat kemarin Bagas posting foto di Bali, ya? Hebat sekali anakmu, bisa ajak keluarga liburan terus. Kata seorang wanita bergelang emas tebal. Ah, biasa saja, Jeng. Namanya juga manajer, tuntutan pekerjaan sekaligus refreshing. Jawab Ibu Ratna dengan bangga. Justru itu yang saya khawatirkan. Takutnya istrinya tidak bisa mengimbangi gaya hidup Bagas nanti. Makanya saya selalu nasihati Arini, harus pintar-pintar jaga diri. Arini hanya bisa mengepalkan tangannya di pangkuan. Ibunya dengan lembut menepuk punggung tangannya. Sebuah isyarat untuk tetap tenang. Puncak dari drama itu terjadi saat acara inti arisan dimulai. Setelah nama pemenang diumumkan, Ibu Ratna berdiri di depan untuk memberikan kata sambutan. Ia berbicara panjang lebar tentang pentingnya keluarga, kerja keras, dan menjaga nama baik. Lalu, tatapannya berhenti pada Arini dan Ibu Wati yang duduk sedikit di pojok. Saya sebagai seorang ibu tentu sangat bangga dengan pencapaian anak saya, Bagas. Ia bekerja keras dari nol, tanpa bantuan siapapun, hingga bisa sesukses sekarang. Katanya, suaranya lantang dan penuh penekanan. Dan saya selalu bilang pada Bagas, kamu harus bersyukur, nak. Kamu kerja keras jadi manajer yang sukses. Jadi bisa mengangkat derajat keluarga istrimu. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. Lalu menatap teman-temannya sambil tersenyum penuh arti. Kalau tidak, kasihan sekali. Ya kan, Bu Ibu? Tawa kecil dan gumaman setuju terdengar dari beberapa wanita. Itu adalah pukulan terakhir. Bukan lagi sebuah sindiran, melainkan sebuah penghinaan yang telanjang di depan umum. Seluruh ruangan seolah berputar bagi Arini. Ia bisa merasakan darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Semua kesabaran yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun seolah menguap dalam sekejap. Ia menatap ibunya. Ibu Wati tidak lagi tersenyum. Wajahnya tetap tenang, namun matanya, sepasang mata yang biasanya memancarkan kehangatan itu, kini terlihat meredup. Ada kilatan luka di sana, luka yang dalam, yang coba ia sembunyikan di balik ketegarannya. Dan pada saat itulah Arini tahu. Cukup sudah, topeng ini terlalu berat. Permainan ini harus diakhiri. Bukan lagi demi dirinya, tapi demi kehormatan wanita yang paling ia cintai di dunia ini. Wanita yang sedang duduk di sebelahnya, yang baru saja dilecehkan martabatnya hanya karena memilih untuk hidup sederhana. Sebuah keputusan telah dibuat di dalam hatinya. Tirai ini akan ia buka sendiri, dan ia tidak peduli lagi siapa saja yang akan hancur ketika cahaya kebenaran yang sesungguhnya menerpa mereka. Perjalanan pulang dari rumah Ibu Ratna terasa lebih panjang dari biasanya. Tidak ada alunan musik dari radio, tidak ada obrolan ringan, hanya keheningan pekat yang mengisi ruang di dalam mobil. Arini mencengkeram kemudi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Rahangnya mengeras, dan matanya menatap lurus ke jalanan di depan. Namun pikirannya berkecamuk hebat. Setiap kata hinaan dari ibu mertuanya terngiang kembali, berputar-putar seperti kaset rusak. Masing-masing kata menggores luka baru di hatinya yang sudah lelah. Kemarahan yang membara di dalam dadanya adalah emosi yang asing sekaligus familiar. Asing karena ia sudah lama sekali tidak membiarkan dirinya merasakan amarah sepanas ini. Familiar karena inilah perasaan yang selalu ia tekan setiap kali berhadapan dengan keluarga suaminya. Di sebelahnya, Ibu Wati duduk dengan tenang. Punggungnya tetap tegak, wajahnya menghadap ke jendela, mengamati pemandangan kota yang berlalu. Namun, ketenangan itu adalah sebuah selubung tipis. Arini, sebagai putrinya, bisa melihatnya.
Ia bisa melihat dari cara ibunya melipat tangan di pangkuan dengan sedikit lebih erat dari biasanya, dari tarikan napasnya yang sesekali terdengar lebih dalam. Ibunya sedang terluka, dan ia berusaha menyembunyikannya demi menjaga perasaan Arini. Fakta ini membuat kemarahan Arini semakin menjadi-jadi. Hinaan yang ditujukan padanya masih bisa ia telan, tetapi penghinaan terhadap ibunya adalah racun yang tidak akan pernah bisa ia terima. Setelah hampir 15 menit membisu, Arini tidak tahan lagi. Ia melirik ibunya. Suaranya keluar lebih serak dari yang ia duga. Ibu tidak apa-apa. Ibu Wati menoleh. Dan untuk pertama kalinya Arini melihat seulas senyum tipis di bibir ibunya. Senyum yang tidak mencapai mata. Tentu saja ibu tidak apa-apa. Jawabnya lembut. Kenapa ibu harus apa-apa? Ibu. Arini memulai. Suaranya bergetar. Arini minta maaf. Seharusnya Arini tidak mengajak ibu datang. Seharusnya Arini tahu ini akan terjadi. Ibu Wati meraih tangan putrinya yang berada di atas persneling, mengelusnya dengan lembut. Genggamannya hangat dan menenangkan. Kontras dengan badai di dalam diri Arini. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Enduk, kamu tidak salah. Mengundang seorang ibu untuk datang ke acara besarnya adalah hal yang sangat wajar. Tapi Ibu Ratna, perkataannya. SSST. Potong Ibu Wati dengan tenang. Dengarkan Ibu. Di dunia ini, kita tidak akan pernah bisa mengontrol mulut orang lain. Yang bisa kita kontrol hanyalah hati kita sendiri. Yang menghina tidak akan pernah menjadi mulia. Dan yang dihina tidak akan pernah menjadi hina. Kecuali jika hati kita sendiri yang mengizinkannya. Ia berhenti sejenak. Tatapannya menerawang. Almarhum ayahmu pernah berkata, orang yang paling miskin adalah orang yang kekayaannya hanya berupa materi dan kesombongan. Mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dibanggakan. Jadi mereka berusaha merendahkan orang lain agar merasa tinggi. Kita seharusnya merasa kasihan, bukan marah. Nasihat bijak itu, yang biasanya selalu berhasil menenangkan Arini, kali ini terasa berbeda. Kata-kata itu benar, logis, dan penuh kearifan. Namun, logika tidak mampu memadamkan api yang sudah terlanjur membakar hatinya. Kasihan? Bagaimana ia bisa merasa kasihan pada wanita yang dengan sengaja merobek-robek harga diri ibunya di depan puluhan orang hanya untuk kepuasan sesaat? Tapi ini sudah keterlaluan, Bu. Ini bukan pertama kalinya. Dan Arini lelah. Desis Arini, lebih pada dirinya sendiri. Arini lelah bersabar. Ibu Wati menghela napas panjang. Ibu tahu, kesabaran itu ada batasnya. Tapi membalas api dengan api hanya akan menciptakan kebakaran yang lebih besar. Pikirkan Bagas. Dia suamimu. Dia berada di tengah-tengah. Nama Bagas membuat hati Arini terasa semakin perih. Ya. Bagas, suaminya yang baik hati, yang selalu berusaha menjadi penengah, namun tidak pernah benar-benar memihak. Ketidakmampuannya untuk bersikap tegas pada ibunya adalah sumber kekecewaan yang terus-menerus bagi Arini. Mobil akhirnya tiba di depan kediaman Ibu Wati. Sebuah rumah besar bergaya kolonial modern yang tersembunyi di balik pagar tinggi dan taman yang rimbun. Rumah itu tampak asri dan tenang, jauh dari kesan pamer seperti rumah Ibu Ratna. Saat gerbang otomatis terbuka, seorang satpam tua membungkuk hormat. Arini memarkir mobil di garasi yang luas, di samping sebuah sedan mewah Eropa yang tertutup selubung kain. Mobil itu adalah salah satu koleksi almarhum ayahnya, yang jarang sekali digunakan. Seorang asisten rumah tangga bergegas keluar menyambut mereka. Selamat sore, Ibu, Non Arini. Sapanya dengan ramah. Sore, Bei Sumi. Tolong buatkan teh hangat untuk ibu. Ya, pinta Arini. Di dalam rumah, suasana terasa lapang dan menenangkan. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan karya maestro Indonesia dan rak-rak buku yang menjulang tinggi hingga ke langit-langit. Ini adalah dunia Arini yang sebenarnya. Dunia yang ia tinggalkan demi sebuah kehidupan normal. Ibu Wati duduk di sofa bludru berwarna zamrud, melepaskan sanggulnya yang terasa kaku. Kamu tidak usah menginap. Pulanglah. Suamimu pasti sudah mau pulang kerja. Jangan biarkan masalah ini merusak hubungan kalian.
Arini menatap ibunya lekat-lekat. Arini akan melakukan sesuatu tentang ini, Bu. Ibu Wati menatap balik. Matanya menunjukkan permohonan. Berjanjilah padaku, kamu tidak akan melakukan sesuatu yang akan kamu sesali nanti, Arini. Arini tidak menjawab. Ia hanya memeluk ibunya erat. Sebuah pelukan yang menyalurkan semua amarah, rasa bersalah, dan janji yang tak terucap. Setelah memastikan ibunya tenang, ia pun pamit pulang. Malam itu, suasana di rumah Arini dan Bagas terasa dingin. Arini hanya memasak dalam diam dan menyajikan makan malam tanpa sepatah kata pun. Bagas, yang baru pulang kerja dengan wajah lelah, langsung merasakan atmosfer yang ganjil. "Kamu kenapa, sayang? Kok diam saja dari tadi?" tanya Bagas saat mereka duduk di meja makan. Arini meletakkan sendok dan garpunya. Ia menatap suaminya. Matanya yang biasanya hangat kini tampak dingin seperti es. "Acara arisan di rumah ibumu tadi berjalan sangat meriah," katanya. Nadanya datar. Bagas tersenyum lega. Mengira itu adalah pujian. "Oh ya? Syukurlah kalau begitu. Ibu pasti senang sekali. Maaf aku tidak bisa ikut. Rapatnya selesai sampai sore." "Oh, ibumu lebih dari sekadar senang, Mas. Beliau adalah bintangnya. Terutama saat beliau memberikan pidato di depan semua teman-temannya." Lanjut Arini, penekanan sinis dalam suaranya tidak bisa lagi disembunyikan. Senyum Bagas memudar. Ia mulai mengerti arah pembicaraan ini. Apa yang ibu katakan?" Arini menceritakan semuanya. Bukan dengan emosi yang meluap-luap, tetapi dengan ketenangan yang mengerikan. Ia mengutip setiap kata hinaan Ibu Ratna, menceritakan bagaimana ibunya dipermalukan di depan umum, bagaimana ia dan ibunya dijadikan bahan tertawaan. Wajah Bagas memucat. Ia meletakkan sendoknya. Nafsu makannya hilang seketika. "Sayang, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu ibu akan bertindak sejauh itu. Aku minta maaf atas nama beliau." "Permintaan maafmu tidak akan menghapus luka di hati ibuku, Mas," jawab Arini tajam. "Ini bukan lagi soal aku. Ini soal ibuku. Wanita yang kamu panggil ibu, juga yang kamu cium tangannya saat lebaran. Wanita itu dihina habis-habisan oleh ibumu sendiri." "Aku akan bicara dengan ibu, aku janji," kata Bagas dengan suara lirih, tampak sangat bersalah. "Aku akan memintanya untuk minta maaf pada ibumu." Arini tertawa kecil, tawa tanpa kegembiraan. "Dan kamu pikir ibumu akan melakukannya?" "Yang benar saja, Mas. Paling-paling kamu hanya akan memintaku untuk sabar lagi, untuk maklum lagi." "Maklumi saja, sifat ibu memang begitu, kan? Itu kalimat andalanmu." Bagas terdiam, tidak bisa membantah. Karena dalam hatinya, ia tahu Arini benar. Menghadapi ibunya adalah hal yang paling sulit baginya. "Aku lelah, Mas," kata Arini. Akhirnya menyuarakan apa yang ia katakan pada ibunya tadi. Ia berdiri dari meja makan. "Aku lelah menjadi menantu yang baik. Aku lelah menjadi istri yang pengertian. Malam ini, untuk pertama kalinya, aku merasa sangat sendirian dalam pernikahan ini." Tanpa menunggu jawaban, Arini berjalan menuju kamar tidur dan menutup pintunya, meninggalkan Bagas yang termangu di meja makan, dikelilingi oleh makanan yang mendingin dan rasa bersalah yang menyesakan. Bagas tahu ia telah gagal. Ia gagal melindungi perasaan istrinya, dan ia gagal membela kehormatan ibu mertuanya. Malam itu, sebuah retakan kecil namun dalam muncul di pondasi pernikahan mereka. Keesokan paginya, telepon di rumah Ibu Ratna berdering tanpa henti. Ia duduk di sofa bludrunya yang empuk, secangkir teh jahe hangat di meja, menerima panggilan dari teman-teman sosialitanya satu persatu. Wajahnya berseri-seri, dipenuhi kebanggaan saat ia mendengarkan pujian mereka atas acara arisan kemarin. "Aduh, Jeng Ratna, acaranya sukses besar, ya? Mewah sekali. Semua orang membicarakannya." Seru suara cempreng Jeng Lastri dari seberang telepon. "Ah, biasa saja, Jeng. Hanya acara kecil-kecilan untuk kumpul-kumpul," jawab Ibu Ratna dengan kerendahan hati yang dibuat-buat.
Tapi aku kasihan juga lo lihat besanmu kemarin. Kelihatan sekali ya beda kelasnya. Seperti datang dari dunia lain. Lanjut Jeng Lastri, nadanya bergosip. Wajah Ibu Ratna mengeras sesaat. Namun ia cepat-cepat mengubahnya menjadi ekspresi prihatin yang palsu. Iya nih, Jeng. Justru itu aku sengaja ajak beliau. Biar bisa belajar sedikit-sedikit pergaulan kota. Kasihan, kan? Makanya aku sebagai besan yang baik harus sering-sering membimbing menantuku juga. Biar nanti tidak malu-maluin kalau diajak ke acara penting. Setelah menutup telepon, senyum di wajah Ibu Ratna memudar. Ia menatap kosong ke arah guci keramik besar dari Tiongkok yang ia beli dengan harga mahal. Penghinaan yang ia lontarkan kemarin memberinya kepuasan sesaat. Sebuah perasaan superioritas yang memabukkan. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, ada sebuah ruang kosong yang dingin, sebuah ketakutan lama yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia bangkit dan berjalan menuju kamarnya. Dari dalam lemari kayu jatinya, ia mengeluarkan sebuah kotak tua yang terbuat dari kaleng biskuit. Di dalamnya ada beberapa lembar foto hitam putih yang sudah menguning. Ia mengambil salah satunya. Foto seorang gadis muda kurus dengan rambut dikepang dua, berdiri canggung di depan sebuah rumah gedek sederhana. Gadis itu adalah dirinya, puluhan tahun yang lalu. Ingatannya melayang kembali ke masa lalunya. Ia terlahir dari keluarga miskin di sebuah desa terpencil. Setiap hari ia melihat ibunya bekerja sebagai buruh cuci. Tangannya kasar dan kulitnya terbakar matahari. Ia ingat bagaimana rasanya dipandang sebelah mata oleh anak-anak juragan tanah. Bagaimana rasanya mengenakan baju lungsuran yang kebesaran. Rasa malu dan terhina itu terpatri begitu dalam di benaknya. Pernikahannya dengan Prakoso, seorang pegawai negeri muda yang menjanjikan, adalah tiketnya untuk keluar dari kemiskinan. Namun, perjuangannya tidak berhenti di situ. Keluarga Prakoso, meskipun bukan kalangan ningrat, memandangnya dengan sebelah mata. Ia dianggap tidak berpendidikan, tidak tahu tata krama, dan tidak pantas bersanding dengan anak mereka. Ia ingat dengan jelas bagaimana ibu mertuanya dulu sering menyindirnya di depan keluarga besar. Persis seperti yang ia lakukan pada Arini dan ibunya kemarin. Rasa sakit dari masa lalu itulah yang membentuknya menjadi Ibu Ratna yang sekarang. Obsesinya pada status sosial adalah sebuah mekanisme pertahanan. Ia membangun benteng yang tinggi dan tebal di sekelilingnya, dihiasi dengan perabotan mahal, mobil mengilap, dan lingkaran pertemanan elit. Semua itu ia lakukan agar tidak ada seorang pun yang bisa memandangnya rendah lagi. Ia harus selalu menjadi yang paling atas, paling dihormati, paling berkilau. Dan saat ia melihat Arini dan ibunya, ia seperti melihat cerminan masa lalunya yang paling ia benci. Kesederhanaan mereka, yang bagi orang lain mungkin terlihat sebagai keanggunan, di matanya adalah sebuah kelemahan, sebuah tanda kekalahan dalam pertarungan status sosial. Dengan merendahkan mereka, ia merasa seperti sedang menghancurkan hantu masa lalunya sendiri. Pikiran itu membuatnya merasa lebih baik, lebih kuat. Ia mengembalikan kotak kaleng itu ke dalam lemari, menguncinya rapat-rapat seolah sedang mengunci masa lalunya. Sekarang bukan waktunya untuk bernostalgia. Ada proyek yang lebih besar di depan mata. Perayaan ulang tahun pernikahan emasnya yang ke-50. Ini akan menjadi puncak dari semua pencapaiannya. Siang itu juga, ia pergi ke sebuah hotel bintang 5 termewah di kota untuk bertemu dengan seorang perencana acara terkenal. "Saya mau yang terbaik, Pak Budi," kata Ibu Ratna saat mereka duduk di lobi hotel yang megah. "Saya mau ballroom terbesar, dekorasi paling mewah dengan bunga impor, makanan dari koki selebriti, dan penyanyinya harus Rosa atau Judika, tidak mau yang lain." Pak Budi, sang perencana acara, mengangguk-angguk sambil mencatat. "Tentu, Bu Ratna. Semua bisa diatur. Untuk konsep seperti itu, estimasi kasarnya ada di angka." Ia menyebutkan sebuah nominal yang fantastis, cukup untuk membeli sebuah rumah sederhana. Ibu Ratna tidak gentar. "Uang bukan masalah," katanya dengan angkuh, meskipun dalam hatinya ia mulai menghitung-hitung dana pensiun suaminya dan tabungan yang ia kumpulkan. Mungkin ia harus meminta Bagas untuk ikut berkontribusi. Tentu saja Bagas akan mau, demi kebahagiaan dan harga diri ibunya. Malamnya,
Ia menyampaikan rencana besar itu kepada suaminya, Pak Prakoso, yang sedang membaca koran di beranda. "Ratna, apa tidak berlebihan?" tanya Pak Prakoso dengan nada lelah, setelah mendengar semua rencana gila istrinya. "Kita ini sudah tua. Kenapa tidak kita rayakan dengan syukuran sederhana di rumah saja? Undang anak yatim. Itu lebih barokah." Wajah Ibu Ratna langsung berubah masam. "Bapak ini tidak pernah mengerti," bentaknya. Suaranya naik beberapa oktav. "Ini bukan sekadar pesta. Ini soal harga diri. Ini soal menunjukkan pada semua orang bahwa keluarga kita ini berhasil, bahwa anak kita sukses. Bapak mau orang-orang terus meremehkan kita? Menganggap kita pensiunan yang tidak punya apa-apa?" Pak Prakoso menghela napas dan kembali menunduk menatap korannya. Ia sudah menyerah berdebat dengan istrinya sejak puluhan tahun yang lalu. Ambisi Ratna adalah api yang tidak akan pernah bisa ia padamkan. Melihat suaminya tidak membantah lagi, Ibu Ratna merasa menang. Ia kembali ke kamarnya, mengambil brosur dari hotel tadi. Matanya menatap denah ballroom dengan tatapan penuh ambisi, sebuah kilau yang hampir terasa seperti demam. Pesta ini harus menjadi legenda. Pesta ini akan menjadi pembuktian terakhirnya. Dan ia tidak akan membiarkan siapapun, terutama bayang-bayang kesederhanaan dari keluarga besarnya, merusak mahakaryanya ini. Beberapa minggu berlalu dalam ketegangan yang dingin. Hubungan Arini dan Bagas terasa canggung. Mereka berbicara, mereka tidur di ranjang yang sama, mereka menjalani rutinitas. Tetapi ada sebuah jurang tak kasat mata yang kini memisahkan mereka. Bagas telah mencoba berbicara dengan ibunya, sebuah percakapan yang berakhir seperti yang sudah Arini duga. Ibu Ratna membela diri dengan 1001 alasan, memutarbalikkan fakta, dan pada akhirnya membuat Bagas merasa bersalah karena telah menyakiti perasaan ibunya. Hasil akhirnya adalah sebuah permintaan maaf yang hambar dari Bagas kepada Arini, tanpa solusi, tanpa ketegasan. Arini menerimanya dengan senyum tipis, tetapi hatinya semakin yakin bahwa ia harus menyelesaikan ini sendirian. Sementara itu, Ibu Ratna semakin tenggelam dalam euforia persiapan pesta ulang tahun pernikahan emasnya. Setiap hari ia sibuk menelepon vendor, memilih menu makanan, dan menyusun daftar tamu yang ia anggap paling bergengsi. Suatu sore, ia menelepon Arini dengan nada memerintah yang sudah sangat familiar. "Arini, besok siang kamu kosongkan jadwalmu. Ibu akan menjemputmu. Kita harus ke butik langganan ibu untuk mencari gaun yang pantas untukmu pakai di pesta nanti," katanya tanpa basa-basi. Arini, yang sedang membaca laporan pasar saham di tabletnya, menghela napas. "Tidak usah repot-repot, Bu. Arini sudah punya beberapa gaun yang bisa dipakai." "Tidak bisa," sergah Ibu Ratna. "Gaun-gaunmu itu terlalu sederhana. Ini bukan acara arisan biasa, Arini. Ini pesta termewah tahun ini. Semua orang penting akan datang. Penampilanmu mencerminkan citra Bagas dan keluarga kita. Ibu tidak mau kamu datang dengan baju yang memalukan." Arini ingin sekali menolak. Ingin sekali berkata bahwa ia bisa membeli seluruh isi butik itu jika ia mau. Tetapi ia teringat wajah suaminya yang tampak stres beberapa hari terakhir. Mungkin dengan menuruti keinginan kecil ini, ia bisa sedikit meredakan ketegangan. "Baik, Bu. Besok Arini tunggu." Keesokan harinya, Arini mendapati dirinya duduk di kursi penumpang mobil Ibu Ratna. Mertuanya itu mengemudi dengan semangat sambil tak henti-hentinya berceloteh tentang betapa megahnya pestanya nanti, siapa saja pejabat yang sudah konfirmasi akan datang, dan betapa iri teman-temannya. Arini hanya menanggapi dengan gumaman singkat. Pikirannya melayang ke tempat lain. "Kita lewat jalan protokol saja," kata Ibu Ratna tiba-tiba, memutar kemudi ke arah yang berbeda dari jalan menuju butik yang ia sebutkan. "Biar kamu lihat sedikit pemandangan kota. Jangan hanya di rumah terus. Wawasanmu jadi sempit." Arini tahu ini bukan soal wawasan. Ibu Ratna sengaja melewati kawasan bisnis dan perbelanjaan termewah di kota, sebuah cara untuk pamer secara tidak langsung. Mobil mereka melaju pelan melewati deretan butik desainer internasional dan gedung-gedung pencakar langit yang berkilauan. Lalu, di sebuah persimpangan, mobil mereka berhenti karena lampu merah.
Tepat di sebelah kiri mereka, berdiri sebuah bangunan megah dengan fasad kaca dan baja yang futuristik. Di atasnya terpampang sebuah nama yang ditulis dengan huruf platinum yang elegan. Prestige Auto Gallery. Itu adalah showroom mobil mewah terbesar dan termewah di kota, bahkan mungkin di seluruh negeri. Di dalamnya, berjejer mobil-mobil eksotis yang harganya bisa digunakan untuk membiayai puluhan pesta seperti yang direncanakan Ibu Ratna. Itu adalah bisnis inti dari kerajaan yang dibangun oleh almarhum ayah Arini. Lihat itu, Arini, desah Ibu Ratna dengan tatapan penuh damba, menunjuk ke arah showroom itu. Mobil-mobil para dewa. Coba bayangkan kalau kita bisa kenal dengan pemiliknya. Hidup kita pasti akan jauh lebih mudah. Mungkin Bagas bisa dapat proyek besar dari mereka, atau setidaknya diundang ke acara-acara privat mereka. Itulah yang namanya koneksi. Arini, orang kaya berteman dengan orang kaya. Arini merasakan ironi yang begitu pahit di dalam hatinya hingga terasa seperti asam di kerongkongannya. Ia hanya diam, menatap lurus ke depan. Dan pada saat itulah, momen yang paling ia takuti terjadi. Dari pintu kaca otomatis showroom itu, muncullah sesosok pria berjas mahal yang sangat Arini kenal. Pak Tirtayasa, General Manager kepercayaannya, orang yang setiap hari memberinya laporan dan meminta persetujuannya untuk keputusan-keputusan penting. Pak Tirta tampaknya akan pergi makan siang. Ia berhenti sejenak di trotoar, merapikan dasinya, dan matanya secara tidak sengaja menyapu ke arah jalanan. Tatapan mereka bertemu. Arini melihat ekspresi kaget di wajah Pak Tirta, yang dengan cepat berubah menjadi senyum penuh hormat. Pria parubaya itu secara refleks menegakkan badannya dan mulai melangkah ke arah mobil Ibu Ratna, jelas dengan niat untuk menyapa atasannya. Ia bahkan sudah mulai sedikit membungkukkan badannya, sebuah gestur hormat yang biasa ia lakukan. Mulutnya mulai terbuka, membentuk kata, Bu Presdir. Dunia Arini seolah berhenti berputar. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia takut Ibu Ratna bisa mendengarnya. Ini adalah akhir dari segalanya. Rahasianya akan terbongkar di sini, di lampu merah, di samping wanita yang paling tidak boleh mengetahuinya. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti selamanya itu, otaknya bekerja dengan kecepatan penuh. Aduh! Arini tiba-tiba memekik sambil memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Ibu Ratna tersentak kaget. Kenapa kamu? Kepala saya, Bu, pusing sekali, tiba-tiba berputar. Rengek Arini. Suaranya dibuat lemah. Ia sengaja merebahkan tubuhnya ke sandaran kursi dan menundukkan kepalanya dalam-dalam seolah sedang menahan sakit yang luar biasa. Aksi itu efektif menyembunyikan wajahnya dari pandangan Pak Tirta sekaligus menciptakan pengalihan yang sempurna. Hah? Kamu ini ada-ada saja. Tadi baik-baik saja, omel Ibu Ratna. Perhatiannya kini 100% teralih pada Arini. Ia menepuk-nepuk pipi Arini dengan panik. Ini pasti karena kamu kurang makan sayur. Atau jangan-jangan masuk angin? Lemah sekali fisikmu ini. Di luar mobil, Pak Tirta yang cerdas itu langsung menangkap sinyalnya. Ia melihat, bosnya sedang dalam situasi privat, mungkin sedang tidak enak badan, dan jelas tidak ingin diganggu. Dengan profesionalisme yang terlatih, ia menghentikan langkahnya, mengubah arah tubuhnya seolah-olah ia memang berniat berjalan ke arah lain sejak awal, dan dengan cepat berbalik badan masuk kembali ke dalam showroom. Ia bingung, tapi ia tahu kapan harus mundur. Lampu lalu lintas berubah hijau. Ibu Ratna, sambil terus mengomel tentang betapa merepotkannya Arini, menginjak pedal gas dan melajukan mobilnya menjauhi persimpangan neraka itu. Gara-gara kamu, kita batal ke butik. Sudah, Ibu antar kamu pulang saja. Minum obat lalu istirahat. Jangan sampai kamu sakit di hari H dan membuat malu keluarga. Gerutu Ibu Ratna sepanjang sisa perjalanan. Arini tidak mendengarkan lagi. Ia masih bersandar di kursi, matanya terpejam, tapi bukan karena pusing. Ia sedang mencoba menenangkan jantungnya yang masih berpacu. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Hari ini ia selamat. Tapi ia tahu, keberuntungannya tidak akan bertahan selamanya. Benang rahasia yang selama ini ia jalin dengan hati-hati kini sudah mulai terurai. Ia tidak bisa terus-menerus hidup seperti ini,
menambal kebohongan dengan kebohongan lain. Sesuatu harus berubah. Dan jika keadaan memaksanya, ia sendiri yang akan menggunting benang itu hingga putus. Malam perayaan ulang tahun pernikahan emas itu akhirnya tiba. Ballroom utama Hotel Mulia, salah satu hotel termegah di ibu kota, telah disulap menjadi sebuah istana fantasi. Ribuan bunga lili putih dan mawar berwarna sampanye dirangkai menjadi pilar-pilar dan gerbang-gerbang megah. Lampu-lampu kristal raksasa membiaskan cahaya keemasan ke seluruh ruangan, membuat setiap tamu yang hadir tampak berkilauan. Sebuah orkestra mini memainkan musik klasik yang lembut, menciptakan suasana yang anggun dan mahal. Di pintu masuk, Ibu Ratna berdiri seperti seorang ratu. Ia mengenakan gaun kebaya modern berwarna emas yang dijahit dengan ribuan payet. Rambutnya disanggul tinggi dan dihiasi tusuk konde berlian. Di sampingnya, Pak Prakoso tampak gagah namun sedikit canggung dalam setelan beskap yang serasi. Wajah Ibu Ratna memancarkan kepuasan tertinggi saat ia menyambut tamu-tamunya. Para elit kota yang datang dengan mobil-mobil mewah mereka. Setiap jabat tangan, setiap pujian, adalah bahan bakar yang membuat egonya semakin membumbung tinggi. Arini dan Bagas tiba tak lama kemudian. Bagas mengenakan kemeja batik sutra terbaiknya. Wajahnya tampak lelah namun ia berusaha tersenyum. Arini menolak untuk memakai gaun pilihan mertuanya. Memilih gaun sutra sederhana berwarna biru malam dari koleksi pribadinya. Gaun itu tidak mencolok, tetapi potongannya sempurna dan bahannya berkualitas tinggi, memancarkan keanggunan yang bersahaja. Saat mereka bersalaman, mata Ibu Ratna langsung memindai penampilan Arini dengan tatapan kritis. "Kenapa kamu pakai baju itu?" "Ibu, kan, sudah bilang pakai gaun yang dari butik kemarin." Bisiknya tajam agar tidak terdengar tamu lain. "Gaun ini lebih nyaman, Bu," jawab Arini dengan tenang. "Nyaman, nyaman. Ini pesta, bukan mau tidur." Cibir Ibu Ratna sebelum memaksakan senyum saat seorang tamu penting mendekat. Arini menarik napas panjang dan berjalan masuk ke dalam ballroom, menggandeng lengan Bagas. Ia bisa merasakan atmosfer penindasan yang sama seperti saat arisan, hanya saja dalam skala yang 100 kali lebih besar. Teman-teman Ibu Ratna menatapnya dengan pandangan meremehkan yang sama. Beberapa bahkan terang-terangan berbisik sambil melirik ke arahnya. Tak lama, ibunya, Ibu Wati, tiba. Beliau datang sendiri, diantar oleh sopir pribadinya yang langsung ia minta pulang. Dengan kebaya brokat berwarna hijau giok yang klasik dan selendang batik tulis halus, Ibu Wati tampak sangat anggun dan berwibawa. Namun, di tengah lautan kemewahan yang agresif ini, keanggunan yang tenang itu justru dianggap sebagai kesederhanaan yang ganjil. Ibu Ratna menyambut besannya itu dengan basa-basi yang dingin sebelum segera meninggalkannya untuk menyapa istri seorang jenderal. Arini segera menghampiri ibunya. "Ibu tidak apa-apa. Ibu baik-baik saja. Enduk, pestanya indah sekali," kata Ibu Wati, mencoba mengapresiasi. Tapi Arini tahu ibunya merasa tidak nyaman. Puncak acara pertama adalah sebuah kejutan dari Ibu Ratna untuk putranya. Tiba-tiba, lampu ballroom meredup dan sebuah layar raksasa di belakang panggung menyala, menampilkan siaran langsung dari lobi depan hotel. Di sana, terparkir sebuah sedan Jerman berwarna hitam metalik yang dihiasi pita merah besar. Ibu Ratna mengambil mikrofon. "Bagas, anakku sayang," katanya dengan suara bergetar yang dibuat-buat. "Sebagai seorang ibu, tidak ada yang lebih membahagiakan selain melihatmu sukses. Dan pria sukses sepertimu pantas mendapatkan kendaraan yang bisa merepresentasikan statusmu. Terimalah hadiah kecil ini dari ayah dan ibu." Para tamu bertepuk tangan meriah. Bagas tampak sangat terkejut dan sedikit malu. Ia dipaksa naik ke panggung untuk menerima replika kunci mobil dari ibunya. Momen itu terasa sangat canggung. Itu adalah sebuah pertunjukan kekuasaan yang jelas dari Ibu Ratna, sebuah deklarasi kepada dunia. "Lihat, aku adalah ibu yang hebat yang bisa memberikan semua ini untuk anakku." Setelah keriuhan mereda, tibalah saatnya untuk pidato utama. Ibu Ratna kembali ke panggung, kali ini dengan Pak Prakoso di sisinya. Ia berbicara tentang perjalanan pernikahannya, tentang suka dan duka. Kemudian, ia mulai berbicara tentang keluarga dan rasa syukur.
Tatapannya menyapu ke seluruh ruangan, sebelum akhirnya berhenti dan tertuju tajam pada Arini dan Ibu Wati yang duduk di satu meja. Kebahagiaan terbesar kami sebagai orang tua adalah melihat anak kami, Bagas, tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan sukses. Katanya, suaranya terdengar nyaring di keheningan ballroom. Ia bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya, dan juga membantu kami sebagai orang tuanya. Termasuk memberikan hadiah mobil tadi, sebagai bukti cinta dan baktinya. Arini mengerutkan kening. Ibu Ratna baru saja memutarbalikkan fakta. Ia mengklaim mobil itu adalah pemberian dari Bagas, bukan darinya. Lalu, pukulan terakhir itu datang. Pukulan yang paling kejam dan paling diperhitungkan. Karena itulah, lanjut Ibu Ratna, tatapannya menusuk lurus ke arah Ibu Wati. Penting bagi kita untuk sadar diri. Untunglah anak saya sukses, jadi bisa mengangkat derajat istrinya yang dari keluarga biasa saja. Ia berhenti, membiarkan penghinaan itu menggantung di udara. Karena orang tua harus tahu posisi, lanjutnya lagi, suaranya kini terdengar dingin dan tajam. Jika tidak bisa memberi apa-apa pada anaknya, setidaknya jangan menjadi beban. Jangan menjadi beban. Dua kata itu menghantam Arini seperti sambaran petir. Itu adalah penghinaan paling brutal yang pernah ia dengar. Sebuah tuduhan tak berdasar yang dilontarkan pada ibunya, seorang wanita yang bisa membeli seluruh hotel itu dengan uang recehnya, seorang wanita yang telah memberinya segalanya namun tidak pernah meminta imbalan apapun selain kebahagiaan putrinya. Sesuatu di dalam diri Arini patah. Benang kesabaran terakhir yang ia pegang erat-erat kini putus. Semua nasihat tentang mengalah, semua janji untuk tetap diam, semuanya menguap. Yang tersisa hanyalah amarah yang dingin dan tekad yang membaja. Ia tidak akan membiarkan ibunya dihina seperti ini. Tidak lagi. Ia menatap ibunya. Wajah Ibu Wati pias. Matanya yang teduh berkaca-kaca karena luka yang tak tertahankan. Di sebelahnya, Bagas duduk membeku. Wajahnya pucat pasi. Terlalu syok untuk bereaksi. Permainan ini sudah selesai. Dengan ketenangan yang menakutkan, Arini meletakkan serbet kainnya di atas meja. Ia berdiri, gaun biru malamnya tampak kontras di tengah lautan emas dan perak. Semua mata kini tertuju padanya. Ibu Ratna, yang masih di atas panggung, menatapnya dengan bingung dan sedikit kesal. Arini tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengambil satu langkah, lalu satu langkah lagi, berjalan lurus menuju panggung. Setiap langkahnya mantap dan penuh tujuan. Tirai kemewahan yang palsu ini akan ia robek sendiri. Malam ini, detik ini juga. Langkah-langkah Arini yang tenang menuju panggung terdengar seperti dentuman genderang perang di tengah keheningan ballroom yang tiba-tiba melanda. Orkestra telah berhenti bermain. Suara tawa dan bisik-bisik para tamu lenyap seketika, digantikan oleh ratusan pasang mata yang menatap penuh tanya dan antisipasi. Mereka semua merasakan ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Di atas panggung, wajah Ibu Ratna yang semula berseri-seri karena puja-puji kini berubah menjadi kerutan kebingungan yang bercampur dengan kekesalan. Apa yang dilakukan menantunya ini? Mencoba mencari perhatian? Merusak momen agungnya? Bagas, yang masih berdiri canggung di samping panggung, tampak membeku. Separuh dirinya ingin menghentikan Arini, menariknya kembali ke meja. Namun, separuh dirinya yang lain, yang melihat ekspresi dingin dan tak terbaca di wajah istrinya, seolah lumpuh. Ia belum pernah melihat Arini seperti ini. Ini bukan Arini yang lembut dan sabar yang ia kenal. Ini adalah orang asing yang tatapannya setajam pedang. Ibu Wati di mejanya menatap dengan cemas. Arini, jangan, enduk, bisiknya lirih. Namun suaranya tenggelam dalam keheningan. Ia tahu badai yang telah lama terpendam di hati putrinya itu akhirnya akan meledak. Arini tiba di anak tangga panggung. Ia tidak terburu-buru. Dengan anggun, ia menaiki setiap anak tangga. Gaun biru malamnya menyapu lantai dengan lembut. Ia berhenti di samping Pak Budi, sang perencana acara, yang menatapnya dengan gugup. Arini menoleh padanya dan hanya mengulurkan tangan kanannya. Sebuah permintaan tanpa kata untuk mikrofon. Setelah ragu sejenak, pria itu menyerahkannya. Arini menggenggam mikrofon yang dingin itu.
Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang berpacu. Lalu, ia menatap lurus ke arah para tamu, dan terakhir, matanya bertemu dengan mata Ibu Ratna. "Selamat malam semuanya." Suaranya terdengar jernih dan stabil, memenuhi setiap sudut ballroom. "Mohon maaf sebelumnya karena telah mengganggu momen yang sangat membahagiakan ini." Ia berhenti sejenak, membiarkan semua perhatian terpusat padanya. "Tadi, ibu mertua saya, Ibu Ratna Prakoso, berbicara tentang hal yang sangat penting. Tentang bibit, bebet, dan bobot. Beliau juga berbicara tentang pentingnya untuk tidak menjadi beban bagi anak-anak kita. Saya sangat setuju dengan semua itu. Itu adalah nilai-nilai yang luhur." Ibu Ratna sedikit mengendurkan raut wajahnya, mengira Arini akan memberikan pujian. Betapa salahnya dia. "Ibu saya, Ibu Wati," lanjut Arini, kini menoleh ke arah ibunya yang menatapnya dengan tegang. "Selalu mengajarkan saya tentang bobot yang sesungguhnya. Bobot dari kesabaran, bobot dari kerendahan hati, dan bobot dari kebijaksanaan untuk tidak pernah menilai sebuah buku hanya dari sampulnya. Beliau mengajarkan saya bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari perhiasan yang kita kenakan atau mobil yang kita kendarai, tetapi dari kedamaian yang kita miliki di dalam hati." Kata-kata itu adalah sebuah tamparan moral yang elegan. Beberapa tamu mulai berbisik, merasakan arah pembicaraan ini. Ibu mertua saya juga berkali-kali menyebutkan kekagumannya pada sebuah showroom mobil mewah di kota ini, Prestige Auto Gallery. Kata Arini, nadanya tetap datar, namun setiap kata diucapkan dengan presisi yang mematikan. Matanya kembali menatap lurus ke arah Ibu Ratna. Beliau sering berkata, "Betapa hebatnya jika kita bisa mengenal pemiliknya." Arini mengambil jeda yang dramatis. Seluruh ballroom menahan napas. "Ibu," kata Arini, suaranya kini terdengar sangat personal, seolah hanya ada mereka berdua di ruangan itu. "Ibu tidak perlu berharap untuk kenal dengan pemiliknya. Karena ibu sudah sangat mengenalnya. Ibu mengenalnya sejak pertama kali saya menikah dengan putra ibu." Wajah Ibu Ratna menunjukkan kebingungan total. Pemilik utama dan pendiri dari Prestige Auto Gallery serta seluruh grup perusahaannya adalah almarhum ayah saya, Hartono Wijaya. Nama itu, meskipun jarang muncul di media, adalah sebuah legenda di kalangan bisnis papan atas. Nama yang identik dengan kekayaan luar biasa dan profil yang sangat rendah. Seketika, gelombang bisik-bisik dan pekikan tertahan menyapu ruangan. Para pengusaha dan pejabat yang hadir langsung tahu siapa yang Arini bicarakan. Wajah Bagas berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Ia menatap Arini seolah baru pertama kali melihatnya. Dan sebagai putri tunggalnya, Arini melanjutkan, suaranya meninggi, memotong semua suara bisikan. "Saya, Arini Damayanti Wijaya, adalah pewaris utama dari seluruh bisnis keluarga tersebut. Jika pengungkapan pertama adalah sebuah bom, maka yang kedua ini adalah ledakan nuklir." Keheningan total kembali menyelimuti ballroom. Keheningan yang begitu pekat hingga suara jatuhnya garpu ke lantai akan terdengar seperti ledakan. Lalu Arini melakukan gerakan terakhirnya. Gerakan yang menghancurkan semua keraguan yang mungkin masih tersisa. Ia mengeluarkan ponselnya dari tas kecil yang ia bawa. "Tadi, ibu memberikan hadiah mobil untuk suami saya sebagai bukti cinta. Sebuah gestur yang sangat mulia," katanya. Ironi dalam suaranya begitu tajam. "Tapi saya rasa, suami saya, pria yang sudah dengan sabar mendampingi saya selama ini, pantas mendapatkan yang sedikit lebih baik." Ia menekan sebuah nomor dan mengaktifkan mode pengeras suara. Telepon itu langsung diangkat. "Selamat malam, Pak Tirta. Maaf mengganggu waktu istirahat Anda." Suara berat dan penuh hormat dari seberang terdengar jelas di seluruh ruangan. "Selamat malam, Bu Presdir. Tidak masalah sama sekali. Ada yang bisa saya bantu?" Panggilan, Bu Presdir. Itu adalah konfirmasi akhir. Para tamu terkesiap. "Pak Tirta." Perintah Arini dengan nada tenang dan otoritatif yang biasa ia gunakan dalam rapat dewan direksi. "Tolong antarkan hadiah dari saya untuk suami saya. Mobil sport konvertible berwarna merah. Model terbaru yang baru datang dari Italia kemarin.
Kirim ke lobi utama Hotel Mulia sekarang juga. Daftarkan atas nama Bagas Prakoso. Terima kasih. Baik, Bu Presdir. Segera kami laksanakan. Jawab Pak Tirta tanpa bertanya sedikit pun. Arini menutup telepon dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Ia menatap lurus ke arah Ibu Ratna, yang kini berdiri membeku di atas panggung. Wajah mertuanya itu adalah sebuah kanvas dari berbagai emosi yang saling bertabrakan. Kebingungan, penyangkalan, kemarahan, yang perlahan tapi pasti berubah menjadi pemahaman, dan akhirnya horor yang tak terhingga. Ibu Ratna akhirnya mengerti. Setiap hinaan, setiap sindiran tentang keluarga biasa saja, setiap cibiran tentang penampilan Arini, setiap kata tentang mengangkat derajat dan menjadi beban. Semua itu ia lontarkan kepada putri dari Hartono Wijaya. Wanita yang ia anggap rendah ternyata adalah sosok yang levelnya bahkan tidak bisa ia bayangkan dalam mimpi terliarnya sekalipun. Kesombongannya, kebanggaannya, seluruh bangunan citra diri yang ia bangun selama puluhan tahun, hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Semua itu ternyata hanya lelucon kosmik yang paling kejam. Warna di wajah Ibu Ratna terkuras habis. Senyum penuh kemenangan yang tadi terpasang kini luruh, digantikan oleh topeng pucat pasi dari kengerian mutlak. Dunianya runtuh di atas panggungnya sendiri. Kebenaran adalah sebuah beban. Dan bagi Ibu Ratna, beban itu terlalu berat untuk ditanggung. Tepat saat realita menghantam kesadarannya dengan kekuatan penuh, matanya yang tadi menatap kosong tiba-tiba berputar ke atas. Ia terhuyung ke belakang. Tangannya mencengkeram dada seolah ada sesuatu yang meremukannya dari dalam. Sebuah erangan lirih keluar dari bibirnya sebelum kakinya lemas dan tubuhnya ambruk ke lantai panggung dengan suara gedebuk yang mengerikan. "Ratna!" Pekik Pak Prakoso. Suaranya pecah karena panik. Ia segera berlutut di samping istrinya yang tak sadarkan diri. Seketika, ballroom yang tadinya hening senyap meledak dalam kekacauan. Para tamu menjerit kaget. Kursi-kursi bergeseran saat orang-orang berdiri untuk melihat apa yang terjadi. Musik yang seharusnya menjadi penutup acara tergantikan oleh teriakan panik dan seruan. "Panggil dokter! Cepat panggil ambulans!" Bagas, yang tadinya membeku seperti patung, tersentak hidup oleh jeritan ayahnya. "Ibu!" teriaknya, dan ia pun berlari ke atas panggung, mendorong beberapa orang yang menghalangi jalannya. Ia berlutut di sisi lain ibunya, mengguncang-guncang bahunya dengan putus asa. "Ibu, bangun, Bu!" Di tengah-tengah kekacauan itu, Arini masih berdiri di tempatnya, beberapa langkah dari tubuh mertuanya yang terbaring. Mikrofon sudah terlepas dari genggamannya. Matanya menatap pemandangan di depannya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada secercah kepuasan melihat kesombongan itu akhirnya runtuh. Tetapi ada rasa bersalah yang menusuk saat melihat penderitaan nyata di wajah Bagas dan ayah mertuanya. Ia ingin ini berhenti. Ia ingin penghinaan ini berhenti. Tapi ia tidak pernah menginginkan ini terjadi. Tidak dengan cara seperti ini. Kemenangannya terasa hampa, dingin, dan penuh penyesalan. Saat itulah, sebuah tangan yang hangat dan kokoh menyentuh lengannya. Arini menoleh dan mendapati ibunya, Ibu Wati, sudah berada di sampingnya. Wajah ibunya tampak sedih, tetapi juga penuh kekuatan. Ibu Wati tidak mengatakan apa-apa. Ia tidak menyalahkan, tidak juga memuji. Ia hanya mengambil tangan Arini, menggenggamnya erat, dan menatap putrinya dengan tatapan yang mengatakan, "Ibu di sini bersamamu." Dengan lembut, Ibu Wati membalikan badan Arini, melindunginya dari pemandangan yang menyakitkan itu dan dari ratusan tatapan penasaran para tamu. "Ayo, Enduk, kita turun," bisiknya, lalu menuntun Arini menuruni panggung, menjauh dari pusat badai yang baru saja diciptakan oleh putrinya. Tak lama kemudian, suara sirene ambulans meraung-raung semakin dekat, menambah hiruk-pikuk di lobi hotel. Tim medis bergegas masuk dengan tandu, membawa Ibu Ratna pergi, diikuti oleh Pak Prakoso dan Bagas yang panik. Pesta telah berakhir dengan cara yang paling tragis. Ruang tunggu unit gawat darurat rumah sakit terasa dingin dan steril. Bau antiseptik menusuk hidung. Hanya ada 4 orang yang duduk di sana,
terpisah dalam kebisuan yang menyiksa. Pak Prakoso duduk membungkuk, wajahnya ditutupi kedua tangannya, bahunya bergetar karena isak tangis yang tertahan. Di seberangnya, Arini dan Ibu Wati duduk berdampingan. Dan di sudut lain, Bagas berdiri bersandar ke dinding, lengannya terlipat di dada, matanya menatap tajam ke arah Arini. Setelah hampir 1 jam dalam keheningan yang menyesakkan, Bagas akhirnya bergerak. Ia berjalan menghampiri Arini. Setiap langkahnya terasa berat. Ia berhenti tepat di depan istrinya. "Kenapa?" Suara Bagas keluar dengan serak, penuh dengan emosi yang campur aduk. Ada kemarahan, kebingungan, rasa sakit, dan pengkhianatan di sana. "Kenapa kamu melakukan ini, Arini? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku?" Arini mendongak, menatap mata suaminya. "Memberitahumu apa, Mas? Bahwa aku kaya? Apa itu akan mengubah sesuatu? Apa itu akan membuat ibumu berhenti menghinaku dan ibuku?" "Tentu saja akan mengubah segalanya," balas Bagas, suaranya meninggi. "Aku tidak akan membiarkan ibu." "Kamu tidak akan membiarkan ibumu apa?" potong Arini. Suaranya kini terdengar dingin. "Kamu tidak pernah bisa menghentikannya, Mas. Selama ini, aku sudah mencoba bertahan. Aku mencoba menjadi menantu yang baik, istri yang penurut. Aku menelan semua hinaannya karena aku mencintaimu. Tapi tadi malam, dia menghina ibuku. Dia menyebut ibuku sebagai beban di depan ratusan orang. Batas kesabaranku sudah habis." "Tapi tidak dengan cara seperti ini," seru Bagas, frustrasinya memuncak. "Kamu mempermalukan kami semua. Kamu menghancurkan ibuku." "Ibumu yang menghancurkan dirinya sendiri dengan kesombongannya," balas Arini, kini berdiri menghadapi suaminya. "Aku hanya mengatakan kebenaran. Apakah mengatakan kebenaran itu sebuah kesalahan?" "Cukup." Suara Ibu Wati yang tenang namun tegas memotong perdebatan mereka. "Sudah cukup saling menyalahkan. Lihat ayah mertuamu. Pikirkan kondisi ibumu. Ini bukan waktunya untuk bertengkar. Masalah ini bisa kita bicarakan nanti, saat kepala kalian sudah sama-sama dingin." Perkataan Ibu Wati berhasil membungkam mereka. Bagas mundur selangkah. Napasnya masih memburu karena marah. Arini kembali duduk, merasakan seluruh energinya terkuras habis. Saat itu, seorang dokter keluar dari ruang perawatan. Mereka semua serentak berdiri dan menghampirinya. "Bagaimana keadaan istri saya, Dok?" tanya Pak Prakoso dengan suara gemetar. Dokter itu menatap mereka satu persatu dengan wajah serius. "Ibu Ratna mengalami serangan stroke iskemik. Kemungkinan besar dipicu oleh syok emosional yang hebat. Kami sudah memberikan penanganan awal dan kondisinya saat ini stabil. Namun, serangan ini telah menyebabkan kelumpuhan di sisi kiri tubuhnya dan juga mempengaruhi kemampuan bicaranya. Masih terlalu dini untuk mengatakan seberapa parah kerusakannya secara permanen." Dunia seolah runtuh menimpa mereka. Stroke, kelumpuhan, kerusakan permanen. Kata-kata itu menggema di telinga Arini. Badai telah berlalu, tetapi kehancuran yang ditinggalkannya nyata dan mengerikan. Kemenangan yang ia raih terasa begitu pahit. Harga dari sebuah kebenaran ternyata jauh lebih mahal dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di dalam kabut tebal yang dingin. Rumah sakit menjadi latar panggung baru bagi drama keluarga mereka. Sebuah panggung yang jauh lebih sunyi namun 1000 kali lebih berat daripada ballroom hotel yang gemerlap. Koridor steril, aroma disinfektan, dan suara mesin monitor detak jantung yang monoton menjadi musik pengiring dari babak kehidupan mereka yang paling sulit. Ibu Ratna menempati sebuah kamar perawatan privat di lantai VIP. Sebuah ironi yang kejam, karena kini ia berada di puncak kemewahan fasilitas medis, tetapi ia tidak lagi bisa menikmatinya atau membanggakannya. Serangan stroke itu telah merenggut sisi kiri tubuhnya ke dalam keheningan. Kaki dan tangannya terkulai lemas, tak berdaya. Yang lebih parah, serangan itu juga merusak pusat bicara di otaknya. Mulutnya yang dulu begitu lihai merangkai kata-kata tajam dan hinaan kini hanya bisa mengeluarkan suara-suara gumaman yang tidak jelas artinya. Matanya, sepasang mata yang dulu selalu menatap dunia dengan angkuh,
kini seringkali menatap kosong ke langit-langit, dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Pak Prakoso adalah bayangan dari dirinya yang dulu. Pria pensiunan yang tadinya hanya ingin hidup tenang itu kini harus menanggung beban yang luar biasa. Ia menghabiskan hari-harinya di samping ranjang istrinya, dengan sabar menyuapinya bubur, membersihkan wajahnya, dan mencoba menerjemahkan gumaman tak berbentuk dari istrinya. Ada kesedihan yang mendalam di matanya, tetapi juga ada kilatan rasa lelah yang tidak bisa disembunyikan. Di tengah situasi yang mencekam ini, hubungan Arini dan Bagas menggantung di seutas benang tipis. Mereka jarang berbicara. Bagas lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit, seolah menghindari keharusan untuk pulang dan menghadapi istrinya. Sementara Arini, setelah memastikan semua biaya rumah sakit dan perawatan terbaik telah diurus melalui manajer keuangannya, sebuah fakta yang kini diketahui Bagas dan hanya bisa ia terima dengan diam, memilih untuk memberi suaminya ruang. Ia tahu Bagas sedang bergulat dengan badai di dalam dirinya sendiri. Titik balik terjadi pada malam keempat. Arini sedang duduk sendirian di ruang tamu rumah mereka yang terasa begitu kosong. Ketika Bagas pulang, penampilannya kuyu. Matanya merah karena kurang tidur. Ia tidak langsung masuk ke kamar, melainkan berhenti di depan Arini. "Kita perlu bicara," kata Bagas. Suaranya parau. Arini mengangguk. "Aku tahu." Bagas duduk di sofa di seberang Arini, menjaga jarak. Untuk beberapa saat, mereka hanya saling menatap. "Aku sudah mencoba memahami, Arini." Bagas memulai, suaranya bergetar. "Aku mencoba melihat dari sudut pandangmu. Aku tahu ibu salah. Aku tahu ibu sudah sangat keterlaluan padamu dan ibumu. Aku minta maaf karena aku tidak pernah cukup berani untuk menghentikannya. Aku gagal sebagai suami." Pengakuan itu adalah hal pertama yang berhasil menembus dinding es di antara mereka. Arini merasakan matanya mulai panas. "Tapi," lanjut Bagas, "aku masih tidak bisa menerima caramu melakukannya. Kamu menyimpan rahasia sebesar ini dariku, dari suamimu sendiri. Selama 3 tahun pernikahan kita, aku merasa hidup dalam kebohongan. Siapa sebenarnya wanita yang kunikahi? Arini yang sederhana dan sabar, atau Arini Damayanti Wijaya, sang pewaris yang bisa membeli hidupku kapan saja?" Rasa sakit dalam suara Bagas begitu nyata. Arini akhirnya mengerti. Ini bukan hanya soal harga diri yang terluka. Ini soal kepercayaan yang hancur. "Aku adalah keduanya, Mas," jawab Arini dengan suara lirih. "Saat aku bertemu denganmu, aku adalah Arini yang ingin dicintai apa adanya. Bukan karena nama belakang atau kekayaan keluargaku. Ayahku selalu khawatir aku akan mendapatkan pria yang hanya mengincar harta. Jadi saat aku bertemu denganmu, seorang pria yang baik, tulus, dan pekerja keras, aku merasa menemukan apa yang aku cari. Aku jatuh cinta pada Bagas Prakoso, manajer pemasaran, bukan pada pria yang tahu bahwa istrinya kaya raya." Ia menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak pernah berniat membohongimu selamanya. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Tapi waktu yang tepat itu tidak pernah datang. Setiap kali aku ingin jujur, aku melihat betapa bangganya kamu dengan pencapaianmu sendiri. Rumah ini, mobil kita, semua yang kita bangun bersama dari gajimu. Aku tidak ingin merusak kebanggaanmu itu dengan mengatakan bahwa semua itu sebenarnya tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang aku miliki. Aku takut kamu akan merasa kecil, merasa pernikahan kita tidak seimbang. Jadi kamu lebih memilih aku terlihat seperti orang bodoh." Sela Bagas, nadanya tajam. Orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, yang membiarkan ibunya menghina wanita yang sebenarnya jauh lebih berkuasa darinya. "Bukan begitu," seru Arini. Air matanya akhirnya jatuh. "Aku hanya ingin melindungimu. Melindungi pernikahan kita. Tapi aku salah. Seharusnya aku lebih mempercayaimu. Seharusnya aku tahu kamu lebih kuat dari itu. Aku minta maaf, Mas. Aku benar-benar minta maaf karena tidak jujur padamu." Keheningan kembali menyelimuti mereka. Bagas menundukkan kepalanya, memijat pelipisnya. Pengakuan dan permintaan maaf Arini yang tulus membuatnya luluh. Amarahnya perlahan surut, digantikan oleh pemahaman yang menyakitkan.
Ia sadar, ia juga punya andil besar dalam semua ini. Jika saja ia lebih tegas pada ibunya sejak awal, jika saja ia lebih peka terhadap luka hati Arini, mungkin bom waktu ini tidak akan pernah meledak sedahsyat itu. Aku juga minta maaf, bisik Bagas akhirnya, mengangkat kepalanya. Matanya basah. Aku minta maaf karena terlalu pengecut untuk membelamu. Aku membiarkan egoku dan rasa takutku pada ibu menyakitimu berulang kali. Mungkin kita berdua sama-sama salah. Itu adalah sebuah awal. Sebuah pengakuan bersama yang rapuh namun penting. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak insiden di pesta, mereka berbicara dari hati ke hati, memungut kepingan-kepingan kepercayaan mereka yang berserakan. Jalan di depan mereka masih panjang dan terjal, tetapi setidaknya, kini mereka tahu bahwa mereka harus berjalan bersama untuk melewatinya. Beberapa hari kemudian, setelah merasa cukup kuat, Arini memutuskan untuk menjenguk ibu mertuanya. Dengan hati berdebar, ia melangkah masuk ke dalam kamar perawatan. Pak Prakoso sedang tertidur di sofa, kelelahan. Di atas ranjang, Ibu Ratna terjaga. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Arini mendekat perlahan. "Siang, Bu." Sapanya lembut. Mendengar suara Arini, kepala Ibu Ratna menoleh dengan susah payah. Saat matanya mengenali siapa yang datang, ada kilatan emosi yang kompleks di sana. Bukan lagi kebencian atau kesombongan, melainkan sesuatu yang lain. Rasa takut, malu, dan mungkin secercah penyesalan. Ia mencoba mengatakan sesuatu. Mulutnya bergerak-gerak, tetapi hanya suara gumaman tidak jelas yang keluar. "Aghhng." Matanya menunjukkan frustrasi yang mendalam. Ia, wanita yang dulu begitu fasih berbicara, kini terperangkap dalam penjara kebisuan di tubuhnya sendiri. Arini merasakan sekelumit iba. Ia menarik sebuah kursi dan duduk di samping ranjang. Ia tidak tahu harus berkata apa. Kata, "Maaf, terasa salah." Begitu pula kata, "Tidak apa-apa." Jadi ia hanya diam. Tiba-tiba, tangan kanan Ibu Ratna, satu-satunya tangan yang masih bisa ia gerakan, bergerak perlahan di atas selimut, menggapai-gapai ke arah Arini. Sebuah gestur yang ragu-ragu dan lemah. Arini menatap tangan itu, lalu menatap wajah mertuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sebuah permohonan di mata wanita itu. Bukan permintaan maaf, belum sampai sejauh itu. Tapi sebuah permohonan untuk dimengerti, sebuah pengakuan kekalahan. Dengan perlahan, Arini mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Ibu Ratna yang kurus dan dingin itu. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menggenggamnya, menyalurkan kehangatan. Di keheningan kamar rumah sakit itu, tanpa perlu ada kata-kata yang terucap, sebuah babak baru yang sunyi telah dimulai di antara mereka. Sebuah hubungan yang tidak lagi dibangun di atas kepalsuan dan status, melainkan di atas puing-puing kehancuran dan kenyataan yang pahit. 6 bulan berlalu. Musim telah berganti. Begitu pula dengan kehidupan semua orang yang terlibat dalam malam yang menentukan itu. Kehancuran memang telah terjadi, tetapi dari puing-puingnya, sebuah tatanan baru yang lebih jujur mulai terbentuk, perlahan namun pasti. Rumah Ibu Ratna dan Pak Prakoso kini terasa lebih sunyi. Kemewahan perabotan jati dan guci keramik seolah kehilangan maknanya, menjadi saksi bisu dari sebuah kehidupan yang telah berubah total. Ibu Ratna telah diizinkan pulang, namun kondisinya tidak banyak membaik. Ia kini menghabiskan sebagian besar waktunya di kursi roda. Kemampuan bicaranya sedikit kembali, tetapi hanya sebatas kata-kata tunggal yang terbata-bata. Makan. Minum. Sakit. Kesombongannya telah luntur total, terkikis oleh ketidakberdayaan dan ketergantungan pada orang lain. Teman-teman sosialitanya yang dulu selalu mengerubunginya kini lenyap satu persatu, menyisakan hanya Pak Prakoso yang setia merawatnya, dibantu oleh seorang perawat profesional yang digaji penuh oleh Arini. Hubungan Arini dan Bagas telah menemukan keseimbangan barunya. Tidak ada lagi rahasia. Tirai itu telah terbuka sepenuhnya, dan di baliknya mereka menemukan fondasi yang lebih kokoh untuk membangun kembali pernikahan mereka. Kejujuran mutlak. Arini tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Ia kini aktif terlibat dalam mengelola perusahaan keluarganya,
seringkali memimpin rapat dewan direksi atau terbang ke luar negeri untuk negosiasi bisnis. Bagas, setelah melewati fase syok dan penyesuaian diri yang sulit, justru menemukan kelegaan. Beban untuk menjadi satu-satunya pencari nafkah yang sukses telah terangkat dari pundaknya. Ia tetap bekerja di perusahaannya, bukan karena butuh uangnya, tetapi karena ia mencintai pekerjaannya. Ia bangga melihat istrinya menjadi sosok pemimpin yang kompeten dan dihormati. Kini, mereka adalah tim, sepasang partner yang saling mendukung ambisi masing-masing. Terkadang, Bagas bercanda bahwa ia adalah suami dari Bu Presdir, sebuah lelucon yang menandakan bahwa ia telah berdamai dengan kenyataan. Suatu hari Minggu sore yang cerah, Arini dan Bagas datang menjenguk. Mereka tidak lagi merasa canggung. Mereka membawa serta Ibu Wati, yang kedatangannya kini selalu diterima dengan diam oleh Pak Prakoso. Arini masuk ke taman belakang, tempat Ibu Ratna biasa duduk di kursi rodanya di sore hari, ditemani oleh perawatnya. Melihat Arini datang, sang perawat dengan sopan mengundurkan diri untuk memberi mereka privasi. Arini mendorong kursi roda ibunya mendekati petak bunga mawar yang sedang mekar. Bunganya cantik, ya, Bu, kata Arini dengan nada ringan. Ibu Ratna hanya menatap bunga-bunga itu, tidak merespons. Ia jarang sekali memulai kontak mata. Arini kemudian berjongkok di depan ibu mertuanya, membawakan sebuah mangkuk kecil berisi puding mangga dingin, buatan ibunya. Ini, puding buatan Ibu Wati. Rasanya enak, tidak terlalu manis, katanya sambil menyendok sedikit. Ia mengarahkan sendok itu ke mulut Ibu Ratna. Awalnya, Ibu Ratna memalingkan wajahnya, sebuah sisa-sisa penolakan dari harga dirinya yang dulu. Namun, Arini tidak memaksa. Ia hanya menunggu dengan sabar. Sendok itu tetap terulur. Setelah hening beberapa saat, Ibu Ratna perlahan menoleh kembali. Ia menatap Arini, lalu menatap sendok di tangannya. Dengan gerakan yang sangat lambat, ia membuka mulutnya dan menerima suapan puding itu. Ia mengunyahnya dengan susah payah. Saat itulah, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Setelah menelan puding itu, mata Ibu Ratna yang biasanya kosong tampak berkaca-kaca. Setetes air mata